Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Tiani, NPMG 1F018036. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari jurnal yang saya ambil yang berjudul Manajemen Risiko Teknologi Informasi menggunakan metode Octavie Allegro pada PT Hakiki Donarta Surabaya. Abstrak, manajemen risiko dilakukan untuk menilai seberapa besar ancaman dan kerentanan yang terjadi pada sistem informasi beserta aset-asetnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko pada sistem informasi PT Hakiki Donarta Surabaya. Hasil akhir dari penelitian ini merupakan rekomendasi tahapan-tahapan yang harus diambil oleh perusahaan dalam melindungi aset informasi beserta aset-aset informasi perusahaan. Kemudian pendahuluan. PT Hakiki Donarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan, jasa sebagai importir, distributor, dan manufaktur. Bermula dari kios di area Cinaton di Surabaya. Hakiki terus berkembang menjadi perusahaan induk dengan beberapa fasilitas manufaktur dan makanan, minuman, serta farmasi yang mendukung pasar domestik internasional. PT Hakiki Donarta saat ini telah memanfaatkan teknologi web sebagai sarana untuk melayani customer. Penelitian ini berfokus pada identifikasi, analisis, dan penilaian risiko sistem informasi berbasis web pada PT Hakiki Donarta Surabaya menggunakan metode Octavie Allegro. Dengan penelitian manajemen risiko teknologi informasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan yang berupa dampak terhadap finansial, menurunnya reputasi disebabkan sistem yang rusak, terhentinya proses bisnis, kegagalan atau kehilangan aset yang berupa sistem dan data perusahaan atau customer, dan penundaan proses pengambilan keputusan. Adapun masalah penelitian yang muncul yaitu manajemen dan penilaian risiko sesuai dengan kebutuhan PT Hakiki Donarta Surabaya menggunakan Octavie Allegro. Metode penelitian dimulai dari identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, kemudian penetapan kriteria pengukuran risiko, pengembangan profil aset informasi, kemudian identifikasi kontainer aset informasi, lalu identifikasi area of concern, identifikasi trend scenarios, lalu identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, pendekatan mitigasi, pembuatan laporan, dan selesai. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, identifikasi masalah. Dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung pada PT Hakiki. Observasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan ditujukan kepada perusahaan. Yang kedua, pengumpulan data dilakukan dengan cara pengelompokan data-data dari hasil observasi dan kuesioner. Ketiga, penetapan kriteria pengukuran risiko sudah ditentukan berdasarkan kuesioner. Ada dua aktivitas yang dilakukan pada tahapan ini, yaitu penentuan impact area dan penentuan skala prioritas pada impact area yang telah ditentukan. Impact area dipilih yaitu reputasi dan kepercayaan pelanggan, finansial, produktivitas, keamanan, dan kesehatan, denda dan penalti. Keempat, pengembangan profil aset informasi. Penjelasan mengenai aset informasi kritikal terkait dengan aspek rasional for selection, description, owner, security requirement, dan most important, security requirement. Security requirement dibagi menjadi 3 bagian, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Penjelasan di bawah ini merupakan hasil mapping dari informasi aset profiling yang telah dilakukan sebelumnya. 5. Identifikasi kontainer aset informasi. Mengidentifikasikan informasi aset kontainer menggunakan workset informasi aset risk environment map. Mengidentifikasikan kontainer di mana aset informasi berada, yang dibagi menjadi 3, yaitu kategori, yaitu technical, physical, dan people. Yang keenam, identifikasi area of concern dengan meninjau setiap
container untuk melihat dan menentukan area of concern yang potensial dilanjutkan dengan mendokumentasikan setiap area of concern yang telah diidentifikasi. Ketujuh, identifikasi threat scenarios. Memberikan gambaran secara rinci mengenai properti dari threat. Terdiri dari aktor, means, motif, outcome, dan security requirement. Melengkapi informasi aset risk work set untuk setiap threat scenario yang umum. Lalu, yang ke-8, identifikasi risiko, yang bertujuan untuk menentukan bagaimana threat risiko memberikan dampak bagi organisasi, serta menentukan tingkatannya, apakah high, medium, dan low. Dilanjutkan dengan menghitung relative score untuk membantu organisasi dalam menganalisis risiko serta menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi risiko. Yang 9, analisis risiko. Analisis risiko dilakukan pada setiap area of concern dari informasi aset serta konsekuensi yang terjadi berdasarkan relative risk score. 10. Pendekatan mitigasi. Pemilihan pendekatan mitigasi dilakukan berdasarkan pengelompokan risiko-risiko yang telah teridentifikasi, dikategorikan berdasarkan relative risk score yang dimiliki. 11. Pembuatan laporan. Setelah menganalisis sebuah ancaman dan risiko menggunakan metode Octave, Allegro, maka laporan dibuat sebagai dokumentasi dan hasil dari penelitian ini. Kesimpulan, PT Hakiki Donarta Surabaya belum pernah melakukan evaluasi, penilaian risiko, dan perencanaan pengurangan risiko terhadap aset informasi yang bersifat kritikal serta ancaman yang mungkin terjadi. Metode yang digunakan manajemen risiko yaitu Octave Allegro. Octave Allegro merupakan metode untuk mengevaluasi ancaman dan risiko keamanan informasi yang bersifat mandiri hingga organisasi dapat membuat keputusan dalam pelindungan aset informasi berdasarkan risiko terhadap confidentiality, integrity, availability, aset informasi kritikal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.